Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Muslihatul Ainul Mujaro, mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang trigonometri kelas 10. Sebelum itu, perkenalkan dosen pengampu dari mata kuliah Matematika SMA ini, yaitu Ibu Lailatul Mubarokah, SPD MPD. Nah, dalam bab trigonometri ini nanti kita akan mempelajari yang pertama pengertian trigonometri, yang kedua ukuran sudut, yang ketiga ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan yang keempat ada nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, pada bab trigonometri ini nanti kita akan mempelajari yang pertama ada pengertian trigonometri, yang kedua ada ukuran sudut, yang ketiga perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan yang keempat nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang pertama, pengertian trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, di mana kata trigonon artinya 3 sudut dan metron artinya mengukur. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Trigonometri mudah dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku, yaitu dengan hasil jumlah besar kedua sudut lancip sama dengan besar sudut siku-siku. Untuk konsep trigonometri, jika salah satu sudut 90 derajat dan sudut lainnya diketahui, maka dengan demikian sudut ketiga dapat ditemukan. Karena apabila tiga sudut segitiga tadi dijumlahkan, maka akan menghasilkan atau berjumlah 180 derajat. Karena dasar dari trigonometri adalah konsep kesebangunan segitiga siku-siku, di mana sisi-sisi yang berkaitan pada dua bangun datar yang sebangun mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, ada ukuran sudut. Pada umumnya, ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tanda yang biasanya kita pernah lihat, ada tanda seperti angka 0 kecil di atas, dan juga ada satuan yang bertuliskan rad. Nah, itu berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Singkatnya, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Atau satu derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Nah, di situ ada gambar di mana 1/360 putaran menunjukkan seperti itu pada gambar yang pertama. Dan yang kedua ada 1/4 putaran. Dia akan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya ada setengah putaran akan membentuk sudut 180 derajat. Dan yang terakhir satu putaran penuh akan membentuk sudut 360 derajat. Untuk slide selanjutnya, satu radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat theta yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar di samping. Jika sudut AOB sama dengan theta dan AB sama dengan OA sama dengan OB, maka theta sama dengan AB per R sama dengan 1 radian. Namun jika panjang busur tidak sama dengan R, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam satuan radian dapat dihitung menggunakan perbandingan. Menghasilkan sifat yang pertama, sudut AOB sama dengan AB per R sama dengan 1 radian. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah satu putaran sama dengan 2 pi radian. Oleh karena itu, berlaku sifat yang kedua, yaitu 360 derajat sama dengan 2 pi radian atau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi.
kongruen dengan 57,3 derajat. Dari kedua sifat dapat disimpulkan. Yang pertama, konversi X derajat ke radian dengan mengalihkan X derajat dikali pi per 180 derajat. Misalkan, 45 derajat dijadikan dalam bentuk radian, yaitu sama dengan 45 derajat dikali pi per 180 derajat radian, sama dengan pi per 4 radian. Yang kedua, konversi X radian ke derajat dengan mengalihkan X dikali 180 derajat per pi. Misalkan, jika ada soal 3 per 2 pi radian dijadikan derajat, maka sama dengan 3 per 2 pi dikali 180 derajat per pi. Sama dengan menghasilkan 270 derajat. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada sudut istimewa yang sering digunakan. Misalkan ada 0 derajat, maka jika dijadikan radian, dia juga bernilai 0 radian. Dan jika sudutnya 30 derajat, maka jika dijadikan radian, bernilai pi per 6 radian, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk lebih paham lagi, mari kita coba mengerjakan contoh soal. Soal yang pertama ada sepertiga putaran sama dengan berapa radian. Dan soal yang kedua, 4 putaran berapa radian. Dan yang ketiga ada 225 derajat berapa radian. Pembahasannya, yang pertama, karena ini masih dalam bentuk putaran, maka untuk mempermudah kita jadikan ke dalam derajat terlebih dahulu. Jadi langkah yang pertama adalah 1 per 3 dikali 360 derajat, menghasilkan 120 derajat. Nah, dari sini kita bisa menjadikan ke dalam radian, yaitu 120 derajat dikali dengan pi per 180 derajat radian. Sama dengan menghasilkan 2 per 3 pi radian. Untuk soal yang kedua, yaitu 4 putaran. Sama seperti yang pada nomor 1, yaitu kita jadikan ke dalam derajat terlebih dahulu, yaitu dengan 4 dikali 360 derajat, menghasilkan 1440 derajat. Baru setelah itu kita rubah menjadi ke radian, yaitu dengan dikali dengan pi per 180 radian. Sama dengan 8 pi radian. Untuk yang soal ketiga, ada 225 derajat. Karena ini sudah dalam bentuk derajat, maka langsung boleh kita jadikan putaran terlebih dahulu, yaitu dengan 225 dikali 1 per 360 derajat, maka menghasilkan 5 per 8 putaran. Jadi 225 derajat itu bernilai 5 per 8 putaran. Atau, jika dijadikan dalam berat, maka 225 derajat ini dikalikan dengan pi per 180 derajat radian, sehingga menghasilkan 5 per pi radian. Sudut berdasarkan arah putaran. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan akan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam. Jadi arah putaran sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Untuk mempermudahkannya, yuk kita lihat gambar di bawah. Nah, di sini ada sudut bertanda positif dan sudut bertanda negatif. Jadi, jika dari sisi awal berlawanan dengan arah jarum jam, di situ menandakan sisi akhir, maka dia akan bertanda positif. Namun, jika searah dengan jarum
putaran jarum jam, maka dia akan bersudut negatif, bertanda negatif. Nah, sekarang dalam koordinat kartesius. Jika sisi awal berimpit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius, maka disebut sudut standar atau sudut baku. Namun jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Sebagai catatan, bahwa untuk menyatakan suatu sudut, lazimnya menggunakan huruf-hurufnya Yunani, seperti alfa, beta, gamma, dan theta. Juga menggunakan huruf-huruf kapital, seperti A besar, B besar, C, dan D, dan sebagainya. Selain itu, jika sudut yang dihasilkan sebesar, misalkan alfa, maka sudut beta disebut sudut koterminal, seperti yang dideskripsikan pada gambar di bawah. Nah, ini sudut yang A sudut standar dan sudut koterminal, dan yang B besar sudut pada setiap kuadran. Di kuadran 1, yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran 2 ada 90 sampai dengan 180 derajat. Di kuadran 3 ada 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir di kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Pada materi yang ketiga, ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jika terdapat permasalahan atau suatu kejadian di mana di sini misalkan ada seorang yang bernama Pak Yoyo adalah seorang penjaga sekolah. Tinggi beliau adalah 1,6 meter dan beliau mempunyai seorang anak namanya Denny. Denny ini masih kelas 2 sekolah dasar. Tinggi badannya 1,2 meter. Dani adalah anak yang suka bertanya. Dia pernah bertanya kepada ayahnya, Pak Yoyo, tentang tinggi tiang bendera di lapangan itu. Nah, dengan senyum ayahnya menjawab 8 meter. Suatu sore di saat dia menemani ayahnya membersihkan rumput, Dani melihat bayangan setiap benda di tanah. Dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera, yaitu 3 meter dan 15 meter. Tetapi dia tidak dapat mengukur panjang bayangan sendiri karena bayangannya mengikuti pergerakannya. Jika kamu sebagai Denny, dapatkah kamu mengukur bayangan kamu sendiri? Nah, pada cerita di samping terdapat konsep kesebangunan segitiga. Mari kita gambarkan segitiga sesuai cerita di samping pada slide selanjutnya. Nah, dari cerita pada slide sebelumnya, kita bisa menggambarkan sebuah segitiga di mana AB adalah tinggi tiang bendera sepanjang 8 meter, BC adalah panjang bayangan tiang sepanjang 15 meter, DE adalah tinggi Pak Yoyo sepanjang 1,6 meter, EC adalah panjang bayangan Pak Yoyo sepanjang 3 meter, FG adalah tinggi Denny sepanjang 1,2 meter, dan GC adalah panjang bayangan Denny sepanjang 4,8 meter. Berdasarkan gambar segitiga di samping, kita bisa memisahkan menjadi 3 segitiga, yaitu segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC sebagai berikut. Karena segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC adalah sebangun, maka berlaku FG per DE sama dengan GC per EC sama dengan 1,2 per 1,6 sama dengan F, karena belum diketahui nilai F-nya, per 3, di mana F-nya akan kita dapat sebesar 2,25.
Dengan menggunakan teorema Pitagoras, diperoleh nilai dari FC, yaitu sama dengan G, yaitu akar dari 6,5225, yaitu bernilai 2,55. Nah, berdasarkan segitiga ABC, segitiga DEC, dan FGC juga dapat diperoleh perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, FG per FC sama dengan DE per DC sama dengan AB per AC sama dengan, kita masukkan nilainya, 1,2 per 2,55 sama dengan 1,6 per 3,4 sama dengan 8 per 17. Di mana FGDEAB ini adalah sisi di depan sudut per FCDCAC ini sisi miring segitiga, menghasilkan 0,47. Perbandingan ini disebut dengan sinus sudut C. Karena kita tidak mengetahui sudutnya berapa derajat, maka kita tulis dengan simbol X atau huruf X. Maka ditulis sin X derajat sama dengan 8 per 17. Begitu juga dengan perbandingan yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya, hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku bisa dinyatakan dalam definisi berikut. Yang pertama, sinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis sin C sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring segitiga. Untuk yang kedua, kosinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis cos C sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga. Dan untuk yang ketiga ada tangan C, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tan C sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Untuk yang keempat ada kosekan atau kosek, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut. Ditulis kosek C sama dengan sisi miring segitiga per sisi di depan sudut, atau kosek C sama dengan sepersin C. Untuk yang kelima ada sekan C atau sek C, didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudut. Ditulis sek C sama dengan sisi miring segitiga per sisi di samping sudut, atau sek C sama dengan seperkos C. Untuk selanjutnya, kotangan C didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis kot C sama dengan sisi di samping sudut per sisi di depan sudut, atau kot C sama dengan sepertan C. Untuk materi yang keempat, yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pada saat mempelajari teori trigonometri, secara tidak langsung kita harus menggunakan beberapa teori geometri. Dalam geometri, khususnya dalam kajian konstruksi, sudah tidak asing lagi dengan penggunaan besar sudut seperti 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, pada sebab ini, kita akan menyelidiki dan menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk ukuran sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita coba satu permasalahan. Jika diketahui suatu persegi ABCD dengan ukuran A, di mana A adalah bilangan positif, dibentuk garis diagonal AC sedemikian sehingga membentuk sudut dengan AB. Temukan nilai sin 45 derajat, cos 45 derajat, dan tan 45 derajat. Alternatif penyelesaian. Untuk memudahkan kita menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut 45 derajat, coba cermati segitiga siku-siku ABC.
Untuk menentukan nilai sin 45 derajat, cos 45 derajat, dan tan 45 derajat, perlu diingat kembali definisi 3.1 tadi. Yaitu untuk menentukan panjang AC, gunakan teorema Pitagoras. Yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan AC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat, nilai dari AB dan BC tadi, sehingga mendapat nilai 2A kuadrat. Selanjutnya, AC sama dengan akar dari 2A kuadrat. Sehingga nilainya adalah dikeluarkan A kuadratnya menjadi A akar 2. Dengan demikian, kita peroleh sin 45 derajat sama dengan BC per AC sama dengan A per A akar 2 sama dengan 1 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2 perkalian sekawan. Sehingga menghasilkan akar 2 per 2 sama dengan setengah akar 2. Untuk cos 45 derajat, kita peroleh sama dengan AB per AC sama dengan A per A akar 2. Sama seperti sin 45 derajat, maka hasilnya yaitu setengah akar 2. Dan untuk tan 45 derajat sama dengan BC per AB. BC bernilai A dan AB juga bernilai A, maka A per A sama dengan 1. Mengingat kembali definisi 3.1 tadi, terdapat cara lain untuk menentukan nilai tan 45 derajat, yaitu tan 45 derajat sama dengan sin 45 derajat per cos 45 derajat. Karena tan tadi adalah sisi depan sudut per sisi samping sudut. Sehingga menghasilkan sin 45 derajat tadi kita peroleh akar 2 per 2 dibagi cos 45 derajat, yaitu akar 2 per 2. Sehingga sama nilainya menjadi 1. Dengan nilai di atas, bukanlah suatu hal yang sulit untuk menentukan nilai sek 45 derajat, cosek 45 derajat, dan kotangan 45 derajat. Kita cari nilai sek 45 derajat, yaitu sama dengan AC per AB sama dengan akar 2 per A menghasilkan akar 2. Atau sek 45 derajat sama dengan 1 per cos 45 derajat. Menghasilkan 1 per setengah akar 2. Sehingga didapat 2 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Perkalian sekawan sama dengan 2 akar 2 per 2. Menghasilkan akar 2. Untuk cosek 45 derajat sama dengan AC per BC sama dengan akar 2 per A sama dengan akar 2 atau 1/sin 45 derajat, yaitu 1 per setengah akar 2. Sehingga dihasilkan 2 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Menghasilkan 2 akar 2 per 2. 2 bagi 2, 1 menjadi hanya tinggal akar 2. Untuk kotangan 45 derajat sama dengan AB per BC. AB bernilai A dan BC juga bernilai A, maka dihasilkan A per A sama dengan 1. Atau kotangan 45 derajat sama dengan 1/tan 45 derajat. Sehingga sama dengan 1 per tan 45 derajat tadi kita peroleh angka 1, nilai 1. Maka 1 per 1 sama dengan 1. Dari situ kita dapat kesimpulan bahwa nilai sin 45 derajat sama dengan akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Untuk nilai cos 45 derajat kita peroleh sama dengan sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Untuk nilai tangen 45 derajat kita peroleh 1. Dan untuk sek 45 derajat kita peroleh akar 2.
Kosek 45 derajat sama dengan sekan 45 derajat, yaitu akar 2. Dan yang terakhir, kotangan 45 derajat kita peroleh 1, bernilai 1. Itu tadi video tentang sedikit materi trigonometri dari saya. Mungkin ada saran dan kritik boleh ditulis dalam kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.